ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah sekalian, apa yang akan kita kaji pada hari ini sebagaimana yang dimaklumkan berkaitan dengan hadis-hadis di dalam Sahihul Bukhari yang berkalian dengan wahyu. Walaupun perlu diberikan catatan bahwa tidak semua hadis yang ada dalam kitab Badil Wahyi ditulis di dalam atau disalin kembali gitu ya, dalam fotokopian yang dibagikan. Di dalam fotokopian yang dibagikan ini hanya ada 3 hadis saja. Jadi tidak semua. Oleh karenanya mungkin nanti ada satu hadis yang merupakan awal dari hadis di dalam Sahihul Bukhari yang akan kita bacakan. Tetapi hadis itu sudah maklum insyaallah, cuma mungkin kita nanti bahas sedikit tentang fawaidnya aja, pelajaran dari hadisnya tersebut. Berikutnya adalah walaupun sebahagian mungkin ada pengulangan dari ikhwah yang pernah belajar tentang Sahihul Bukhari, majelis-majelis yang ada atau mungkin pernah membaca juga tentang Sahihul Bukhari, tidak salah kalau kita mulai sedikit ya dari pengenalan kita terhadap kitab Sahihul Bukhari ini. Tentunya yang pertama berkaitan dengan nama kitab. Nama kitab di kita Sahihul Bukhari itu namanya Sahihul Bukhari saja. Padahal nama lengkapnya tidak seperti itu. Nama lengkap kitab beliau itu bukan Sahihul Bukhari, tetapi adalah Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama kitabnya. Pendek ya. Jadi nama kitabnya itu Al-Jami'us Sahihu Al-Musnad Al-Mukhtasar min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Tapi umumnya orang kita tidak mau panjang-panjang. Sahihul Bukhari saja. Nama yang baik pun di kita mah jadi jelek. Abdurrahman jadi Maman. Padahal sudah baik Abdurrahman. Baik. Itu nama kitabnya. Ya. Kemudian Al-Imam Bukhari menulis kitab sahihnya ini, dikatakan oleh beliau sendiri tidak kurang dari 16 tahun. Tidak kurang dari 16 tahun beliau menulis kitabnya ini. 16 tahun bukan waktu yang sebentar saya rasa. 16 tahun waktu yang begitu panjang yang dilakukan oleh Imam Bukhari untuk menyusun
kitab yang sangat dikenal. Kemudian tentang masalah ujian terhadap Sahihul Bukhari ini, para ulama mengatakan bahwa Sahihul Bukhari adalah as-sahhul kitab ba'da kitabillah. Sahih Bukhari ini adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. La yujadu tahta adimis sama kitabun asah ba'da kitabillah ta'ala min sahihil Imam Al-Bukhari. Tidak ada satu kitab di muka bumi ini, di kolong langit ini yang paling sahih setelah Al-Quran, setelah Sahihul Bukhari. Para ulama yang dikatakan sebagai ahlul hadis, diantaranya Al-Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, mereka sangat memuji sekali tentang Sahihul Bukhari ini. Sehingga ketika Imam Bukhari selesai, lalu kitab yang telah beliau tulis ini diberikan gitu, diperlihatkan kepada Al-Imam Ahmad dan Yahya ibn Ma'in. Kata mereka, hanya 4 hadis saja yang dianggap sebagai hadis yang tidak sahih. Walaupun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, hatta yang 4 ini pun setelah diteliti ternyata al-haq ma'al Imam Al-Bukhari, bahwa yang benar sebagaimana pendapat Imam Bukhari, yakni hadisnya adalah sahih. Keunggulan Sahihul Bukhari ini bisa kita lihat dari namanya, dari nama kitab tadi. Namanya adalah Al-Jami'. Pertama Al-Jami'. Al-Jami' itu adalah alladzi yajma'u abwabad-din wa masailahu wa furu'ahu. Disebut kitab Jami' adalah karena kitab ini menghimpun bab-bab din, bab-bab agama, masalah-masalah agama dan furu' agama. Jadi semua yang terkait dengan din, Al-Imam Bukhari telah menuliskan hadis-hadisnya di dalam kitab ini, sehingga disebut dengan Al-Jami'. Jadi yang menghimpun. Adapun yang sahih, karena Imam Bukhari mensyaratkan bahwa hadis yang beliau masukkan dalam kitabnya hanya yang sahih. Hanya yang sahih. Ya, definisi sahih itu apa? Mattasala sanaduhu, atau yang diringkas marawahu adlun tamu tabti muttasilis sanad ghairu mu'allal wala syadz. Jadi disebut hadis sahih itu adalah apa? Yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang bersambung sanadnya, sempurna hafalannya, tidak ada ilat dan tidak syadz, ya, tidak ada ilat dan tidak syadz. Ini disebut hadis sahih. Jadi sering kita mungkin mendengar ini hadisnya sahih, ini hadisnya sahih. Apa sih definisi hadis sahih itu? Ini suaranya kedengaran nggak? Cukup, ikhwan? Suaranya cukup? Nah, ya, jadi disebut hadis sahih itu adalah kalau sanadnya bersambung, atau tadi riwayatnya adil, rawinya adalah adil, marawahu adil. Yang disebut dengan adil itu apa? Yang disebut dengan adil itu adalah orang muslim, baligh, aqil, gitu kan? Orang yang muslim, orang yang baligh, orang yang aqil, ya berakal, maksudnya tidak gila,
Kemudian apa? Tersifati dengan sifat-sifat takwa, lalu menjauhi perkara-perkara yang dianggap celak menurut adat kebiasaan manusia. Disebut muslim, artinya kalau orang kafir meriwayatkan hadis tidak diterima. Orang kafir meriwayatkan hadis tidak diterima. Baik muslim, muslim sudah balik, anak kecil juga belum diterima. Jadi muslim balik misalnya akil tapi gila juga tidak diterima. Ya, sempurna muslim balik akil, tapi muslim balik akil banyak ya, di antaranya kita semua. Tetapi tersifati terkumpul di dalam orang itu sifat-sifat takwa belum tentu. Kemudian khawarij muru'ah, dia lepas dari perkara-perkara, bebas selamat dari perkara-perkara yang dianggap cacat menurut adat kebiasaan akhlak. Misalnya saja kalau di kita, ya, terkadang secara hukum boleh, tapi dari prinsip adat muru'ah itu tidak baik. Misalnya di kita, kalau kita makan di pinggir jalan, ya, makan di warteg atau apa macam itu, atau makan cendol di pinggir jalan, boleh? Tentunya boleh. Tapi antum satu waktu melihat ustaz, kiai lagi makan cendol di pinggir jalan, sebenarnya tidak melanggar hukum, tidak. Cuma dari sisi namanya norma gitu, muru'ah itu tidak pantas. Ada satu cerita sampai ada seseorang tidak diterima hadisnya hanya karena dia punya kuda, kemudian ketika ngasih makan dengan rumputnya, si rumput ini dikasihkan kuda, ketika mau dimakan diambil, kasihkan lagi, ketika makan diambil lagi, begitu. Nah, akhlak yang semacam ini menjadi cacat sehingga orang itu tidak diterima riwayatnya. Kalau saja sama hewan mempermainkan, seperti itu. Dalam derajat yang sangat teliti sampai hal seperti itu. Oleh karenanya, saya tidak pantas, atau barangkali kebanyakan dari kita mungkin susah untuk masuk ke dalam tahapan muru'ah menurut ahlul hadis. Misalnya, muru'ah menurut ahlul hadis ini banyak sekali di antara yang disepakati oleh mereka. Misalnya dalam libas, ya, dalam berpakaian saja itu pakaiannya ya sesuai dengan derajat ahlul hadis mesti. Ya, mungkin kalau kita jauh dari hadar, dari muru'ahnya saja sudah agak susah, agak sulit. Ya. Jadi itu yang disebut dengan adil. Marawahu adilun. Orang fasik tidak diterima riwayatnya. Ahlul bid'ah tidak diterima riwayatnya. Itu karena adalahnya tidak terjamin. Jadi mesti muslim, baligh, aqil, ketakwaannya ya, diakui ya oleh banyak orang, kemudian akhlaknya, muru'ahnya terjaga dan terpelihara. Sampai gerak-gerik gitu ahlul hadis itu dicatat, sehingga kita di dalam konteks tradisi ahlul hadis banyak mustalah, banyak istilah-istilah. Banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan apa? Dengan adalah, dengan keadilan seorang rawi. Jadi mau tidak mau gitu. Sehingga catatan misalnya, kalau ada ahlul hadis, dia ini pernah berbicara salah dalam masalah qadar, lalu tidak jelas taubatnya, maka ada catatan rumiya bil qadar. Jadi beliau tertuduh orang yang memahami kabar secara salah. Sebab pada masa itu ada prinsip yang menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah qadar. Di antaranya diwakili oleh Qadariyah, kemudian Jabariyah, kemudian sebahagian Mu'tazilah. Jadi itu dicatat sampai saat ini ada. Kalau kita baca seorang rawi biografinya, catatan adalahnya misalnya rumiya bil qadar, rumiya bit tasayyu'. Ya, dia dituduh dengan tasayyu'. Tasayyu' itu apa?
Zaman dahulu kalau seseorang disebut tasayyur itu lebih secara pendapat beliau lebih melihat bahwa Ali lebih berhak. Ali bin Abi Thalib lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar. Hanya sekedar itu disebut dengan tasayyur. Bukan Syiah, beda Syiah dengan tasayyur. Jadi konsep tasayyur zaman dahulu adalah orang yang melihat secara ilmu bahwa sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih berhak. Itu tasayyur zaman dahulu. Sehingga jangan disalahartikan. Misalnya dalam Sahihul Bukhari ada orang yang dianggap sebagai orang tasayyur, tertuduh dengan sedikit tasayyur. Tasayyur zaman dahulu adalah dari segi prinsip orang itu melihat bahwa Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar. Tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak melaknat. Cuma hanya dari sisi pendapat beliau melihat bahwa Ali yang paling berhak. Itu saja. Itu tasayyur. Oleh karenanya jangan heran, di sini sudah salah paham. Katanya bahwa rawi Imam Bukhari, periwayat dalam Sahih Bukhari itu banyak orang Syiahnya. Bukan, salah besar. Syiah dengan tasayyuh harus dibedakan secara prinsip. Oleh karenanya istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama zaman dahulu harus dipahami istilah ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh mereka di masa itu. Jelas ikhwan? Harus dipahami istilah ini menurut yang dimaksudkan oleh ulama di masa itu. Harus dipahami seperti itu. Ya. Sehingga tidak pantas ketika ada orang misalnya Syiah sekarang lalu kita sebut tasayyuh. Enggak. Bukan tasayyuh, itu sudah Syiah. Tasayyuh itu prinsipnya tadi hanya secara ilmu dia melihat Ali yang berhak menjadi khalifah, itu saja. Prinsip yang lain sama. Nah, baik, marawahu adlun. Jadi adil itu seperti itu. Mesti ada sifat adil seperti itu dulu. Yang kedua, marawahu adlun. Ya, muttasilus, sempurna hafalannya. Hafalan ini ada dua. Ada hafalan yang disebut dengan dhabtu sadrin, ada dhabtu kitabin. Hafal di dada, hafal di buku. Ada dua. Jadi ulama zaman dahulu ya, hafalannya itu dikategorikan dalam dua hal. Pertama, dhabtu sadrin. Dhabtu sadrin itu apa? Ukurannya. Ukurannya adalah kalau seseorang itu menjadi ahli hadis dan digelari sebagai tamu dhabti, kapan saja, di mana saja dia ditanya hadis langsung. Maaf saya pakai bahasa Sunda yang lebih pas, norolan. Norolan itu apa? Lancar sekali. Jadi tidak perlu buka lagi, tidak perlu, langsung ditanya di mana saja, kapan saja, itu langsung dia bisa menjawab. Itu namanya dhabtu sadri. Dan dia tidak pernah menjadikan buku sebagai landasan utama, tidak pernah. Belajar tanpa buku, begitu. Belajar tanpa buku. Sekedar gambaran, Anda ingin membacakan. Di dalam salah satu riwayat dikatakan, qala Hashim bin Ismail, kana al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila masyayikh al-Basrah wa huwa gunamun, fala yaktub hatta ata ala dhalika ayyam, qalunnahu ba'da 16 yawman. فقال قد أكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبتم فأخرجناه فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من كتبه. Ada yang bisa paham maksudnya? Jadi kata Hashim bin Ismail menceritakan di dalam satu majlis, kata beliau, di dalam satu majlis pernah Imam Bukhari duduk di salah seorang gurunya di Basrah. Basrah itu sekarang di Irak, ya. Dan beliau masih muda belia. Semenjak datang di majelis Syekh di Basrah ini tidak pernah nulis, layak.
Nah, kemudian setelah lewat beberapa hari, semua peserta nyela. Karena semuanya pada nulis, hanya Imam Bukhari yang tidak menulis. Dan terhitung sudah 16 hari belajar, tidak pernah satu hari pun Imam Bukhari menulis. Dan semua orang-orang di majelis itu mencelanya. Nah, di hari ke-16 kata Imam Bukhari, Anda semua mencela saya. Coba katanya, apa yang sudah Anda tulis, tolong semua yang Anda tulis ini Anda bacakan di luar kitab Anda. Tidak ada yang mampu. Lalu Imam Bukhari dari hari pertama sampai hari terakhir membaca semuanya, dihafal. Akhirnya para peserta yang lain memperhatikan dari buku dan mengoreksi masing-masing dari hafalannya Al-Imam Bukhari. Jumlah hadis selama 15 hari yang diajarkan 16.000 hadis. Semuanya dihafal dengan sanadnya. Berarti satu hari 1.100 hadis. Allahu Akbar, atau 1.000 lebih. Subhanallah. Bagaimana bisa begini? Ini bukan cerita fiksi ya. Power Ranger yang bisa terbang anak-anak, bukan. Ini hakiki. Begitulah para ulama zaman dahulu, as-salafus saleh. As-salafus saleh. Al-Imam Zuhri hafal Al-Quran fi 8 layal, hanya 8 malam saja. 8 hari hafal Al-Quran. Hafal Al-Qurannya cuma 8 malam saja. Hafal Al-Quran. Imam Zuhri, kibar tabi'in yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Imam Az-Zuhri. Enggak. Ya. Jadi Dhabtul Sadri, hafal di dada, betul-betul hafal di dada, bukan di luar kepala. Kita hafal di luar kepala, memang nggak ada yang bisa sedikit pun. Tapi hafal itu di dalam kepala, dalam dada, semua. Jadi jangan heran kalau zaman dahulu ciri orang pinter tidak nulis, itu cirinya. Tapi jangan diikuti, karena mungkin kita belum mampu. Sudah tidak nulis, sudah tidak menghafal, tidak nulis, ya tambah. Ya, zaman dahulu orang tidak menulis ciri bahwa orang itu adalah, sebab dulu tradisi para ulama tidak nulis. Tradisi para ulama tidak nulis. Tidak nulis. Tradisinya itu belajar itu tidak nulis. Semuanya itu langsung. Tradisinya. Oleh karenanya di antara imam ahlul hadis itu ceritanya itu mirip-mirip seperti cerita Al-Imam Al-Bukhari. Seperti itu. Nah, tadi marawahu abdun tamud dhabti, ya, sempurna hafalannya, hafalan di dada, ditanya di mana saja. Sampai Imam Bukhari ditanya di Basrah, itu ceritanya banyak sekali. Ya, jadi hafal di dada itu kapan saja ditanya dia hafal. Dhabtu kitab yang kedua, hafal kitab. Jadi hafal juga, tetapi landasan utamanya dia ada dalam kitab. Nah, orang yang seperti ini, kalau hafalannya seperti ini, iktimatnya, landasannya, dasarnya dengan kitab, maka jika kitabnya hilang, maka hafalannya, hadisnya ini dipertanyakan. Jika kitabnya terbakar, jika kitabnya dicuri, gitu, maka ini riwayatnya perlu ada mutaba'ah, perlu ada syawahid, perlu dikuatkan. Kalau landasan daripada periwayatan hadisnya berlandasan kepada kitabnya, berlandasan pada bukunya. Kalau bukunya terbakar atau dicuri orang atau hilang, maka riwayatnya sebelum buku itu dicuri sahih. Riwayatnya setelah buku itu dicuri belum tentu, dicarikan dulu riwayat yang menjadi penguatnya. Jelas? Oleh karenanya misalnya terkadang seorang ahlul hadis itu hadisnya diterima ketika dia di Kufah, karena pada masa itu bukunya masih ada. Tapi setelah pindah ke Mesir, riwayatnya diperhatikan dulu, karena setelah di Mesir bukunya tidak ada, hilang. Jadi jangan aneh, satu hadis diterima, lainnya tidak. Ya, gitu. Dhabtu kitab. Kita dhabtu apa? Dhabtu sadrin atau dhabtu kitab? Ya. Kemudian sanadnya bersambung, ya. Kemudian tidak ada cacat dan tidak ada syad.
Ya, ini mustalah-mustalah yang mungkin anak tidak akan bahas. Itu hanya sekedar menggambarkan sebahagian syarat Sahih Bukhari itu seperti itu. Imam Bukhari itu melihat, mencari orang dalam setiap hadis itu seperti itu. Adilnya, hafalannya, bersambung sanadnya, gitu. Tidak cacatnya, tidak syadznya, mesti seperti itu. Setiap hadis beliau periksa. Itulah kenapa disebut Al-Jami' As-Sahih. Kemudian Al-Musnad. Musnad itu yang bersambung secara sanad, tidak terputus. Al-Mukhtasar. Al-Mukhtasar itu ringkasan. Karena Imam Bukhari tidak mengklaim semua Sahih Bukhari sudah beliau tulis di dalam kitab Sahihnya ini. Tidak. Beliau tidak mengklaim. Masih ada, masih banyak hadis-hadis yang sahih menurut pengakuan Imam Bukhari juga yang tidak beliau masukkan di dalam kitabnya, hanya karena beliau melihat bahwa secara syarat dan kriteria yang beliau inginkan tidak masuk. Mungkin menurut imam hadis yang lain sudah masuk dalam kategori hadis yang sahih, tapi menurut beliau tidak termasuk. Jadi kata beliau masih banyak hadis sahih yang lain yang tidak saya masukkan ke dalam kitab ini. Kenapa alasannya? Karena beliau melihat dengan sanad yang saya dapat itu lebih kuat. Maka buat apa saya mengambil sanad yang lain yang kedudukannya lebih rendah? Bukan artinya Imam Bukhari tidak tahu ada hadis yang demikian. Baik, itu tentang kitabnya, ya, itu tentang kitabnya. Adapun tentang Imam Bukhari sendiri, nama Imam Bukhari bukan Bukhari sebenarnya. Bukhari itu hanya nisbah kepada tempat di mana beliau dilahirkan. Sekarang Bukhara ini sudah masuk wilayah Samarkand, ya, Asia Tengah. Jadi Imam Bukhari itu bukan orang Arab, bukan. Banyak ahlul hadis bukan orang Arab. Imam Muslim, Imam Nasa'i, bukan orang Arab aslinya. Nama Imam Bukhari siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail, gampang ngapalin. Muhammad, kemudian ingat saja Nabi Ismail, ingat saja Nabi Ibrahim, dan ingat Nabi Muhammad. Di Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi atau Al-Ji'fi, kemudian Al-Qari Al-Yamani. Itu namanya. Jadi kalau disebut nama antum itu, kita itu harus menyebut nama minimal sampai kakek. Siapa namanya? Itu minimal harus nyebut nama bapak sampai kakek. Iya, bapak sampai kakek itu nama seperti itu. Minimal. Jangan disebut nama hanya nama kita saja. Kita lahir bukan sendiri. Ada yang melahirkan. Jadi sunnah menyebut nama itu ditambah minimal sampai kakek. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Qari Al-Yamani. Beliau lahir pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 256 Hijriah. Jadi usianya berapa tahun? 194, wafat 256. 56 tambah 6 begitu? 62 ya? Nah. Al-Imam Al-Bukhari, jamaah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari sudah hafal Al-Quran sebelum usia 9 tahun. Sebelum usia 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berangkat dari mana? Berangkat dari
Samarkand itu dalam usia 10 tahun. Dalam riwayat yang lain berangkat 12 tahun. Dalam usia 12 tahun. Perjalanannya tidak kurang, ya untuk ukuran waktu itu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan, tidak kurang. Dari Samarkand menuju Mekah. Jadi Imam Bukhari Al-Imam Bukhari itu selama 6 bulan minimal ya, rihlah berangkat mencari ilmu al-hadits. Jadi subhanallah, barangkali kalau kita melihat tentang sunnah para ulama zaman dahulu tentang ar-rihlatu fi talabil hadits. Rihlah itu apa? Bukan rihlah kayak orang kita, bukan. Kita merihlah untuk apa? Ya, istilah rihlah kita piknik. Zaman dahulu nggak dikenal rihlah artinya piknik, nggak ada. Rihlah zaman dahulu pertama bawa roti, rotinya itu keras. Karena sengaja dibuat roti keras. Untuk makannya perlu roti itu direndam selama 2 jam. Sudah lunak baru dimakan. Gitu. Begitu caranya. Jadi rihlah. Yang dibawa buku-buku, peralatan, kitab-kitab semua. Dana. Sehingga Imam Bukhari itu diwarisi atau mendapatkan warisan ayahandanya, karena ayahandanya itu seorang ahli hadis dan mendapatkan harta yang cukup, maka warisannya ini dijadikan bekal oleh Imam Bukhari. Ini juga menjadi satu pelajaran kepada kita. Memang untuk mencari ilmu harus punya modal. Modalnya itu beli kitab, ya. Memang harus seperti itu. Tapi kalaupun tidak punya modal, harus berusaha. Sebab tidak semua ahlul hadis mencari ilmu banyak modalnya. Apalagi kalau kita membaca kisahnya ahlul as-suffah, para sahabat Rasulullah SAW yang fakir, yang miskin, tapi beliau mereka ini, para sahabat ini sengaja mengkhususkan diri ingin belajar. Jadi tidak kemana-mana, cuma kebetulan mereka itu fuqara dan masakin. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi berangkat Imam Bukhari dengan segala bekalnya, ditemani ibunya. Masya Allah. Ditemani ibunya dan kakaknya. Berangkat ke Mekah untuk belajar ilmu hadis sambil melaksanakan ibadah haji. Lalu Imam Bukhari berpindah-pindah. Setelah dari Mekah, beliau kemana? Ke Madinah. Lalu ke Basrah. Basrah itu Irak. Ya, mungkin bahasa lain sekarang lah. Ke Mekah, ke Madinah, ke Syria, ke Irak, ke Mesir. Itu bayangkan. Sekarang mungkin kalau presiden gitu ya, lawatan kita nggak heran, nggak ada. Hari ini ada di mana, besok ada di mana, nggak ada. Tapi Imam Bukhari, ahlul hadis zaman dulu, as-salafus salih, berangkat dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke mana? Ke Irak, dari Irak ke Syria, dari Syria ke Mesir, mencari ilmu. Karena di tempat-tempat itulah pada zaman dahulu kumpulnya ahlul ilmi, ahlul hadis. Seperti ar-rihlatu fi talabi al-hadis. Ar-rihlatu fi talabi al-hadis. Ini akan membuahkan banyak hal ikhwah sekalian. Ketika orang merasakan rihlah fi talabil hadis, maka orang akan merasa bahwa al-ilmu yu'khadhu bil masyaqqati, bahwa ilmu didapatkan dengan cara yang tidak enteng, tidak ringan, tidak mudah untuk mendapatkan ilmu kalau memang ilmu itu adalah benar. Nah, kemudian Al-Imam Bukhari menceritakan kepada kita, "Ma katabtu fi kitabi as-sahih haditsan illa tasatu qabla dhalika wa sallaitu rak'atain." Tidak pernah katanya aku menuliskan satu hadis dalam kitabku ini
kecuali aku mandi dulu kemudian sholat 2 rakaat istikharah meminta kepada Allah. Setelah beliau melakukan penelitian secara manusia, hadis ini sahih menurut kriteria sahih, lalu setelah itu beliau mandi lalu sholat istikharah 2 rakaat baru menuliskan hadisnya. Jika merasa tentram menuliskan hadisnya. Allahu Akbar. 16 tahun seperti itu. 16 tahun seperti itu. Nah, kemudian Abu Ali Al-Qahtani meriwayatkan, kata Imam Bukhari, kharrajtus sahih min 600,000 haditsin. Saya memilihkan untuk kitab saya ini dari 600.000 hadis. Berapa? 600.000 hadis. Saya pilihkan untuk kitab saya ini dari 600.000 hadis. Semuanya min hifdzihi, dari hafalan. Enggak. Nah, Pak Imam Bukhari juga menceritakan kepada kita yang mendorong beliau menulis. Kata beliau, saya duduk di guru saya namanya Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali yang dikenal oleh kita dengan Ishaq Ibn Rahawayh atau Rahawiyah. Ada 2 bacaan, Ishaq bin Rahawayh atau Ishaq ibn Rahawiyah. Kata Imam Bukhari menceritakan bahwa gurunya ini Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali mengatakan, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahih sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata gurunya, seandainya ada salah seorang di antara kalian menghimpun hadis yang sahih. Menghimpun hadis yang sahih. Kata Imam Bukhari, ucapan guru saya ini betul-betul membekas di hati saya. Fa waqa'a dzalika fi qalbi. Betul-betul membekas. Fa akhadtu fi jam'il jami' sahih. Maka mulailah dari sejak itu saya menghimpun hadis sahih dan mulai mengerjakan tentang kitab penyusunan kitab sahih beliau itu. Begitu kata Imam Bukhari. Artinya apa ikhwan sekalian? Ada pelajaran yang penting di sini. Terkadang kita belajar hadir di beberapa majelis, di sini, di sana, semua majelis ilmu kita datangi semua. Terkadang dari sekian majelis yang kita hadiri, terkadang dari sekian hari yang kita lalui, terkadang dari sekian jam yang kita lewatkan, mungkin dari setiap hari itu, dari setiap majelis itu, tidak setiap majelis ada pelajaran yang mengena di hati kita, mungkin. Tetapi ada yang bisa menggantikan dari setahun ini, satu majelis betul-betul bisa menggantikan yang setahun itu. Pernah merasakan seperti itu? Mungkin kita hadir berapa majelis, tapi ketika hadir di satu majelis, disitulah kita mendapatkan sesuatu yang sangat mulia dan agung sekali. Artinya ini buah dari thalabul ilmi. Jangan pernah merasa bosan untuk hadir dalam thalabul ilmi. Mungkin hari ini kita tidak ngerti, tapi besok belum tentu. Itu maksudnya. Jadi thalabul ilmi ini ustadznya monoton ini. Udah nggak hadir lagi sekali, udah. Ustadz ini begini. Ya akhirnya tidak, semuanya putus. Tidak boleh. Terus cari. Seperti kata Imam Bukhari duduk di Ishaq bin Ibrahim Al-Hanbali berapa lama? Tetapi kapan boleh menulis? Setelah ada kata-kata dari Ishaq bin Ibrahim yang tadi. Seandainya ada salah seorang di antara kalian yang menghimpun sahih, hadis sahih. Kata Imam Bukhari, demikian mengena perkataan siapa? Ishaq bin Ibrahim dalam hati saya. Mungkin dari sekian majlis yang kita hadiri, belum pernah kita tergerak untuk membeli Riyadhus Shalihin walaupun uang kita banyak. Tapi satu waktu kita tergerak untuk membeli kitab Riyadhus Shalihin. Kalau Anda mengatakan mungkin ikhwah di sini, Anda mengatakan enggak mengatakan wajib secara syar'i, tapi harus kita semua memiliki minimal Riyadhus Shalihin minimal. Insyaallah sudah berapanya? Insyaallah. Ya, Riyadhus Shalihin minimal. Kalau bisa Sahihul Bukhari. Ya, yang asli. Bukan ringkasannya.
atau terjemahannya. Tapi kalau tidak bisa, apa yang kita bisa itu harus dilakukan. Nah barangkali itu hanya sekedar sedikit ya, tidak semua barangkali yang saya baca ya, tentang prolog, atau barangkali kalau pantas disebut muqaddimah, hanya muqaddimah yang sederhana saja. Kita mulai, ikhwah sekalian. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan nggak sebentar di antum? Hadis ini, gitu. Hadis Rasulullah SAW ini ditulis di masa Nabi atau di masa siapa? Pernah ada pertanyaan seperti itu? Atau tidak usah ditanyakan? Ya? Ya? Kalau zaman Nabi nggak ditulis? Ya hafal saja. Kan Quran hafal juga. Iya, baik. Nggak apa-apa kalau Nabi sedikit. Bagaimana hadis ini bisa tertulis? Ya, nggak apa-apa dijelaskan sedikit. Mudah-mudahan tidak mengambil waktu banyak. Diringkas saja. Begini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu ditulis dan Rasulullah mempunyai sekretaris dalam bahasa kita, Kutab al-Wahyi, para sekretaris penulis wahyu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai para penulis Kutab al-Wahyi. Ya. Di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, itu di antara penulis. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, di antaranya. Ini para sahabat ini, Zaid bin Thabit menuliskan ya, semua Al-Quran ditulis. Rasulullah menugaskan secara khusus. Disinilah letak hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim ketika Rasul mengatakan, "La taktubu anni syai'an ghairal Qur'an. Faman kataba anni syai'an ghairal Qur'an falyamsuh." Begitu kata Rasul. Jangan pernah kalian menulis apapun dari aku selain Al-Quran. Jangan. Siapa saja yang menulis selain Al-Quran, maka hapus. Tidak boleh. Jelas? Ini Rasulullah tegaskan. Pertama, ditujukan kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan menulis, supaya tidak salah menulis. Ditujukan kepada para penulis wahyu, bahwa mereka tidak boleh menulis kecuali Al-Quran saja. Lalu setelah demikian, bahwa di kalangan para sahabat yang tidak termasuk para penulis wahyu Al-Quran, ada sahabat-sahabat dengan sepengetahuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mereka diberikan izin untuk menulis hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr yang dikenal dengan Sahifah As-Sahifah As-Sadiqah. Di antaranya juga adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai Abu Hurairah mengatakan, "Maka ahadun aktsar minni haditsan min Abdullah bin Amr fa innahu yaktubu mana aktub." Tidak ada yang lebih banyak dari aku dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr. Dia sering sekali, banyak sekali menulis apa yang tidak aku tulis. Itu yang dikenal dengan As-Sahifah As-Sadiqah. Diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Ali bin Abi Thalib mempunyai catatan. Demikian pula Abu Bakar. Demikian juga para sahabat yang lain mempunyai catatan-catatan berdasarkan pengetahuan
atau sepengetahuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hadis yang tadi mafhumnya apa? Jangan menulis apapun dari aku atau dari Al-Quran. Itu tadi, siapa saja yang tidak punya kemampuan menulis, siapa saja yang tidak punya kemampuan membedakan mana Al-Quran dan mana hadis, maka larangan berlaku bagi orang seperti itu. Tidak berlaku mutlak dan umum. Siapa saja tidak boleh menulis atau siapa saja boleh menulis. Dengan demikian, bahwa baik Al-Quran maupun hadis sudah dicatat sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma harus kita maklumi tentunya sistematika pencatatan di zaman Nabi jangan diberikan gambaran sebagaimana sistematika pencatatan di zaman kita seperti ini. Sebab sering orang salah memahami. Apa yang dipahami sekarang lalu dipotretkan dan digambarkan seperti di zaman Nabi dengan pemahaman sekarang oleh kita. Itu salah. Ya, jadi tidak bisa kita mengartikan seperti itu. Oleh karenanya, maka pencatatan itu berlaku di dalam kertas dari daun, di dalam batu, ya, di dalam pelepah kurma, atau yang dianggap bahwa itu merupakan catatan ma'ruf, dan yang mengiringi proses pencatatan hadis seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bertamu kepada Umar bin Khattab dan meminta izin 3 kali. Umar tidak menjawab salamnya Abu Musa. Kemudian Abu Musa pulang. Setelah pulang, kemudian Umar bin Khattab keluar dan memanggil Abu Musa. Ya, bahasa kitanya, kenapa Anda pulang? Kata Abu Musa, saya istadzantu salatan, falam ta'zanni. Saya minta izin salam 3 kali kepada Anda, tapi Anda tidak mengizinkan saya masuk. Saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, "Man ista'zana minkum salatan wa lam ya'zan lahu falyarji'," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang minta izin masuk ke rumah orang lain, salam 3 kali tidak diizinkan, boleh kita tidak menerima tamu? Katanya harus memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tapi kata Nabi, siapa yang minta izin ke rumah orang lain 3 kali lalu tidak diizinkan, apakah dimafhumi boleh kita tidak menerima tamu? Atau telepon? Nggak usah dijawab, biarin aja. Sama telepon dengan tamu. Apalagi lihat handphone. Wah, ini orangnya yang mau nagih, nggak usah dijawab. Boleh tidak menerima tamu? Boleh. Apalagi kalau tamu itu datang tidak minta izin dahulu, tidak ada pemberitahuan. Jadi secara hukum boleh dan tidak melanggar prinsip muliakan tamu. Muliakan tamu itu kalau sudah datang ya jangan ya, udah, tahu mampu. Nah kemudian kata Umar bin Khattab, la ta'tiyanna bi syahid aw bi rajul. Kamu harus membawa orang sebagai saksi atas apa yang kamu katakan. Abu Musa merasa ketakutan. Lalu beliau mencari orang. Didapatkannya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain. Kata Abu Musa al-Ash'ari, aku tadi minta izin kepada Umar karena Abu Musa itu begitu datang ke masjid merasa ketakutan sekali. Ya, terlihat. Tapi diceritakan oleh Abu Sa'id al-Khudri, kami melihatnya seperti orang ketakutan. Setelah begitu kata Abu Sa'id al-Khudri, kuntu asgharuhum, saya orang yang terkecil pada saat Rasulullah mengatakan hadis ini.
Lalu Abu Sa'id Al-Khudri datang bersama Abu Musa dan memberikan kesaksian. Setelah selesai, Umar mengklarifikasi. Kata Umar, "Amma inni lam attahimka." Saya tidak menuduh Anda wahai Abu Musa orang berdusta mengatakan hadis bukan hadis Nabi, tidak semacam itu. Walakinni akhaf an yataqawwala an-nas an Rasulillah bi ghairi ilmin. Tapi saya khawatir kalau tidak diperketat, orang-orang akan dengan mudah mengatakan hadis yang tidak berasal dari Rasul lalu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada zaman sahabat tabi'in begitu dikatakan qala Rasulullah, semuanya sudah mendengar, taat, tidak ada kata-kata yang lain, tidak ada yang melanggar, tidak ada. Kalau sudah qala Rasulullah, sudah. Untuk itu maka ini dimanfaatkan oleh ahlul ahwa, orang-orang yang hawa, yang mutil, yang sesat untuk mengapa? Mengkampanyekan atau supaya laku gitu ya, mempropagandakan pendapat-pendapat yang sesat. Semua memakai qala Rasulullah. Semua orang yang berpolitik mengatakan qala Rasulullah, semua. Sampai pedagang pun semua. Ada yang mengatakan al-badinjan dawa'ul kulli syai'. Pedagang terong di pasar bawa 10 karung tidak laku. Lalu katanya Rasul bersabda terong itu obat segala penyakit. Hah? Iya, jadi banyak ya. Karena kalau disebut qala Rasul, Masya Allah, qala Rasul semuanya memperhatikan. Coba kalau kita baca kitab yang berkenaan dengan hadis-hadis palsu, itu diantara motivasinya adalah karena kalau dibacakan qala Rasul, betapa ihtimam, perhatian orang yang mendengar itu sangat luar biasa. Berbeda dengan di kita. Hadis Rasul kan belum tentu benar maksudnya seperti itu. Walaupun hadisnya sahih. Kalaupun sahih, ya, harus melalui penafsirannya. Kayak kita seperti ulama yang benar-benar paham gitu. Enggak, maksudnya bukan seperti itu. Pasti suruh baca hadisnya, ya kan dari terjemahan aja cukup memahaminya. Salah. Sampai ada anak-anak ya karena semangat gitu. Itu mengambil hukum istinbat dari terjemahan, salah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ada anak-anak kemarin, ya maklum karena semangat, kemudian baru anak-anak, dia menanyanya sambil memponis. Ustaz katanya arti din itu kan Islam. Iya. Kata saya, iya betul. Arti din itu adalah Islam. Coba katanya tolong, gimana tafsirnya? Lakum dinukum waliyadin. Ini kan untuk orang kafir. Bagi kamu Islam kamu begitu, bagi saya Islam saya. Ya Allah, ente jangan dulu memponis kemudian menggiring orang seperti yang ente inginkan. Iya, salah satu arti din itu adalah Islam, betul. Tapi tidak semua arti din itu Islam. Iya, jadi itu karena apa? Bacanya dari mana? Ya kan itu dari salah. Baik, itu di zaman Nabi, zaman sahabat. Jadi penulisan hadis ya, berlaku semua, berlangsung dengan proses yang tadi. Ada mulai sebagian sahabat itu memberikan satu syarat ketika orang memeriwayatkan hadis. Anak katakan tadi, proses pencatatan hadis berlangsung dengan ada koreksi-koreksi dari sikap para sahabat semacam itu. Kemudian masa tabi'in juga demikian diawali pada masa siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu pada awal abad kedua. Awal abad kedua. Karena Umar bin Abdul Aziz itu sebentar sekali. Karena usia beliau pada itu sekitar 40 tahunan. Ya. Jadi meninggalnya pada usia 40 tahun dan menjadi khalifah itu sebentar sekali. Umar bin Abdul Aziz meminta kepada imam ahlul hadis di zamannya yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, yang kita kenal dengan Imam Az-Zuhri,
yang wafat pada tahun 125 Hijriah, meminta kepada beliau untuk menghimpun hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya? Apa hadis Rasul tidak tercatat? Tercatat. Tetapi pada masa itu pencatatan tidak sistematis. Umar bin Abdul Aziz ingin pencatatan hadis itu sistematis. Artinya hadis-hadis Rasul dipisahkan dari ucapan sahabat. Jelas? Jadi bukan dimulai pencatatan hadis di masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga orang orientalis mengatakan dalam jangka 100 tahun hadis dibiarkan terlunta-lunta, tidak dicatat. Ini salah besar. Umar bin Abdul Aziz meminta kepada Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri hanya untuk sistematikanya saja, agar hadis yang sudah terkumpul tadi dipisahkan antara hadis Rasul dengan ucapan sahabat, sehingga orang bisa membedakan. Ya, sehingga orang bisa membedakan ini hadis Rasul dan ini ucapan sahabat. Lalu dimulailah dari semenjak awal abad kedua ini penulisan hadis berdasarkan klasifikasi. Kalau hadis ini berasal dari Rasul, khusus dalam kitab yang disebut dengan musnad namanya. Lalu kalau dari sahabat dipisahkan, kalau dari tabi'in dipisahkan. Ini berlangsung sampai abad ketiga, di mana lahir para ahlul hadis, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Disinilah mulai hadis-hadis ini disistematikan lebih sempurna lagi. Sistematikanya saja. Kalau zaman dahulu hanya hadis Nabi aja dikumpulkan. Nah, pada abad ketiga hadis Nabi ini dipilah-pilah. Hadis tentang wudu, khusus wudu. Hadis tentang haid, khusus haid. Hadis tentang jihad, khusus jihad. Hadis tentang yaumul akhir, kiamat, tentang akhlak, dipisah-pisahkan. Sistematikanya saja. Selesailah abad ketiga dalam pensistematikaan masalah hadis. Jelas? Sistematikanya saja. Pencatatannya sudah berlangsung dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in, demikian. Tapi sistematikanya sempurna sampai abad ketiga dengan para ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Sejak itulah kita tidak usah lagi nyari hadis lewat mulut, tapi cukup mengambil dari kitab yang sudah disusun oleh para ahlul hadis. Jelas? Seperti itu. Jadi salah orang-orang hadis mengatakan dalam waktu 100 tahun hadis Nabi tidak tercatat. Salah besar. Yang tidak ada atau belum sempurna hanya dari sistematika penulisannya saja. Adapun pencatatan sudah berlangsung dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Imam Bukhari menulis dalam kitabnya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya iktidaan, ya. Iktidaan itu apa? Mencontoh, ya, Al-Quran. Karena Al-Quran ditulis dengan awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Juga beramal dengan hadis. Ya, hadisnya apa? Kullu amrin ribarin la yubda'u bihi bismillah fahuwa adzam atau aqta'. Setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah itu adalah putus atau hilang barokahnya. Hadis ini sahih, dhaif, nggak beramal, hadis dhaif. Dhaif juga hadisnya. Ya, hadis ini dhaif, tetapi dhaifnya munjabir, kata ahli hadis. Munjabir ini bisa kuat dengan hadis yang semakna dengan ini dari jalan yang lain, karena hadis tentang keutamaan basmalah banyak sekali, dan ini dimasukkan dalam kategori hadis hasan. Ya, hadis dhaif saling menguatkan lalu naik menjadi hadis hasan, bukan sahih tapi hasan. Di antaranya la salata liman lahu wudu'u wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudu orang yang tidak membaca
antaranya. Kemudian hadis tentang hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Abbas, ya gulam, kul biyaminik, wa makanlah dengan tangan kanan, kemudian baca basmalah. Sambillah. Baik, kitabu badil wahyi, kitab permulaan wahyu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam, perkataan imam zaman dahulu dipakai gelar untuk orang yang hafal hadis lebih dari 100.000 hadis. Itu imam namanya. Orang yang hafal 1.000 hadis disebut hafid. Jadi gelaran yang hafal 1.000 hadis hafid. Yang hafal 100.000 ke atas disebut imam. Istilah imam. Di kita imam besar Masjid Istiqlal. Itu zaman dahulu. Jadi imam itu istilah atau gelar, ya, imam. Imam lebih tinggi dari doktor. Iya, doktor bisa dibeli, kalau imam nggak bisa dibeli. Harus diyakini dulu, hafal nggak? Kalau dokter bisa ikut ujian persamaan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rahimahullahu taala itu doa untuk kita, doa kita untuk orang lain. Rahimahullahu taala, yang disingkat dalam bahasa kita dengan al-marhum atau Allahu yarham. Itu khusus bagi orang muslim, ya. Orang kafir tidak boleh almarhum. Banyak salah kaprah sekarang. Almarhum bagi orang mukmin, orang muslim. Baik. Saya bacakan dulu dari kitabnya dahulu, ya. Babu kaifa kana badul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana permulaan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qaulillahi jalla dzikruh, dan firman Allah taala di dalam surat An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Ini surat An-Nisa ayat 163. Intinya Imam Bukhari ingin beristidlal bahwa wahyu bukan perkara baru, tetapi wahyu ini telah juga Allah turunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya surat An-Nisa 63. Ya. Lalu berikutnya adalah hadis yang pertama. Kalau hadis yang di fotokopian antum itu hadis yang kedua. Hadis yang pertama anda baca, tolong diperhatikan saja. Qala Imam Al-Bukhari haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadisnya sudah dimaklumi, ya. Sudah didengar semuanya, sudah lama. Hadis innamal a'malu binniyat kita sudah dengar zaman dahulu. Tapi mungkin sanadnya, apa penting kita membaca sanad? Penting. Apa di antara kepentingannya? Ini buang-buang waktu saja. Buang-buang waktu saja. Yang penting kan hadisnya. Udah saja langsung innamal a'malu binniyat. Daripada baca sanadnya lebih panjang, 3 baris. Hadisnya cuma 2 baris, kurang malah. Yang kita pelajari kan bukan sanad tapi hadis. Ngapain baca sanad? Begitu? Atau gimana? Iya, penting.
ikhwas sekalian, kita baca sanad. Yang pertama, kita menghargai jasanya para ulama zaman dahulu. Kita tahu harga sebuah ilmu. Kita mengakui fadilah keutamaan orang lain. Jangan dikira hadis yang kita baca sekarang ini ada langsung di kita. Tidak, itu melalui perjuangan. Sebagaimana kita katakan tadi, Imam Bukhari berangkat dari Bukhara ke Mekah itu mencari hadis. Ya minimal lah kita sebut namanya. Kan seperti itu. Itu fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua, ma'rifatu tabaqat ar-ruwah. Kita mengenal level level para rawi, generasi rawi. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Dalam tradisi ilmu hadis itu ada tabaqat level ya, ada disebut dengan tabaqat sahabat, generasi sahabat. Level yang kedua tabi'in. Level yang ketiga tabi'un tabi'in. Seperti itu. Konsekuensi hukumnya berlaku ketika kita tahu tentang sahabat, ketika kita tahu tentang tabi'in, ketika kita tahu tentang tabi'un tabi'in. Kalau hadis ini dikatakan oleh Abdullah bin Umar saja, tidak dikatakan oleh Rasul, berarti hadis ini dikatakan oleh sahabat. Hadisnya bukan hadis marfu namanya nanti, tetapi hadis mauquf. Kalau hadis ini nyampe di tabi'in saja, bukan dikatakan oleh Nabi, bukan dikatakan oleh sahabat, hadis ini disebut dengan hadis maqtu'. Untuk itulah tidak bisa kita mengatakan hadis-hadis yang penting bahasa Arab atau dhaif hadis, tidak bisa, karena ada konsekuensi hukumnya. Beda apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Rasul dengan yang dikatakan oleh sahabat, dengan yang dikatakan oleh tabi'in, sehingga penamaan setiap hadis dari level-level tadi berbeda sekali. Hadis yang disabdakan oleh Nabi marfu, dikatakan oleh sahabat mauquf, dikatakan oleh tabi'in maqtu', begitu. Dikatakan oleh orang-orang kita mungkin desas-desus karena nggak ada sandarannya. Iya. Semua tadi mempunyai konsekuensi hukumnya, disebut marfu, konsekuensi hukumnya apa? Disebut mauquf apa? Disebut maqtu' apa? Begitu. Kalau nanti hadis ini mauquf, oh gambaran kita berarti hadis ini tidak disabdakan oleh Nabi. Hadis ini maqtu', oh ini tidak nyampe kepada Nabi, tidak nyampe juga kepada sahabat, hanya dikatakan oleh tabi'in. Jelas? Jangan ketuker. Ada yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah muridnya Muhammad Abdul Wahab. Iya. Itu Ibnu Taimiyah itu muridnya Abdul Wahab. Jauh-jauh, Abdul Wahabnya abad 13, Ibnu Taimiyah abad ke-7. Mana sejaman, boro-boro. Ketemunya kapan? Ya. Jadi orang suka salah paham. Ini karena kita tidak tahu generasi. Ya. Dulu ketika saya belum tahu, ditanya, Muhammad bin Abdul Wahab itu generasi siapa? Saya bilang tabi'un tabi'in. Ya. Padahal tidak tahu kan. Yang disebut sahabat siapa? Itu ada definisinya. Yang disebut tabi'in siapa? Yang disebut tabi'un tabi'in siapa? Itu ada definisinya. Sehingga kita akan tahu nanti inilah ahlul hadis itu, masya Allah. Kalau antum belajar hadis, Allahu Akbar, agung sekali. Karena begitu dikohnya, begitu telitinya, sehingga tahu orang ini di mana letaknya. Sehingga kalau ada sanad, hadis ini enggak sahih, kelihatan. Dari sanadnya aja udah ketahuan. Ini tabi'in, bagaimana bisa mengatakan dari Nabi? Enggak mungkin. Hadisnya disebut hadis dengan munqati', terputus. Karena ada yang dia buang dari generasi sahabat. Begitu caranya. Jadi jangan heran. Ya. Jangan heran kalau ahli hadis melihat sejarahnya. Karena tahu dia, ini tabi'in, tidak mungkin bertemu dengan Nabi. Kalau yang bertemu dengan Nabi sahabat, makanya hadis ini terputus sanadnya karena tabi'in membuang sahabat. Disebutlah hadis munqati'. Hadis munqati' itu termasuk hadis yang dhaif karena membuang sahabat. Mestinya hadis itu nyambung.
tabi'in, kemudian tabi'in, lalu sahabat langsung kepada Nabi. Begitu caranya. Jadi pengenalan tentang sanad amat penting karena kita akan tahu tingkatan-tingkatan rawi, termasuk sahabat kan, tabi'in kan, atau tabi'un tabi'in. Nah, faidah yang ketiga, keutamaan yang ketiga dari belajar sanad adalah tahu murid dan guru. Ya. Sezaman atau tidak, seperti itu. Sezaman atau tidak? Murid dan guru sezaman atau tidak, seperti itu. Mengatakan muridnya, lihat dulu apakah dia sezaman atau tidak. Contoh misalnya, sering orang salah gitu. Ini pentingnya kita memahami tentang tingkatan-tingkatan rawi. Imam Bukhari lahir tahun berapa tadi? 194. Apakah Imam Bukhari bertemu dengan Imam Malik? Kenapa kita mengatakan tidak? Karena Imam Malik wafat pada tahun 179 wafatnya. Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Ada orang saking semangatnya, dulu saja imam ini berbeda pendapat. Diskusi Imam Bukhari dengan Imam Malik. Hebat sekali. Iya, lihat Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i sampai debat dengan siapa begitu, yang tidak pernah ketemu. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah sezaman tapi tidak ketemu. Imam Abu Hanifah di Basrah, di Kufah, di Irak. Imam Malik di Madinah. Sezaman tapi tidak ketemu. Dulu saja pertentangan dengan Imam Malik dan Abu Hanifah itu hebat sekali. Nggak ketemu gimana? Jadi harus ilmu. Nah, orang ahli hadis itu begitu tahu gitu. Oh, ini orang bohong, nggak berdasarkan ilmu. Nah, sehingga di kalangan ahli hadis ada tradisi hifdz sanad wafayat, menghafal tahun kelahiran dan tahun wafat rawi. Sampai saat ini ada kitab khusus tentang wafayat, khusus wafatnya semua ahli hadis ada di situ sejarahnya. Jadi tidak bisa dipalsukan. Hadis ini terputus, iya lihat nih orang ini nggak ketemu, gimana bisa meriwayatkan? Dalilnya itu wafatnya. Nah, oleh karenanya penting membaca sanad. Seperti hadis hubul waton minal iman, tanyakan sanadnya, itu nggak ada sanadnya. Gitu. Jadi kita nggak menghargai apapun tidak ada sanadnya, nggak ada harganya, tidak ada harganya. Ibnu Sirin mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tidak ada sanad, orang akan mengatakan apa saja. Ya, dia tidak punya sandarannya, makanya ngomongnya ceplas-ceplos aja. Ya, tapi orang yang tahu tanggung jawab, dia akan mengatakan, dari mana ya saya berdalil ini? Mesti dia punya sandaran yang jelas. Nah, faidah sanad yang lain diantaranya ana bacakan. Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbar, di atas minbar. Kalau kita membaca sanadnya, maka perkataan ini ada dalam hadis. Tapi kalau kita tidak membaca sanadnya, langsung hadisnya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Padahal semua bagian hadis ada faidahnya, ada pelajarannya, dan ada konsekuensi hukumnya. Bagaimana tidak? Seperti misalnya dikatakan di sini, Alqamah bin Waqqas. Nah, ini faidah daripada sanad sendiri. Alqamah dari generasi tabi'in ada dua Alqamah. Kalau Alqamah meriwayatkan dari Umar bin Khattab, itu namanya Alqamah bin Waqqas. Tapi kalau Alqamah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, namanya Alqamah ibn Qais. Tidak bisa ditukar. Makanya ketika Alqamah Umar, oh ini Alqamah bin Waqqas. Alqamah an Abdullah bin Mas'ud, itu adalah Alqamah ibn Qais. Tidak bisa ditukar. Karena Alqamah bin Waqqas tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Alqamah bin Qais hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Seperti itu. Siapa yang bisa bedakan? Ahlul hadis. Kita nggak bisa. Begitu.
Nah, seperti itu. Oleh karenanya Imam Bukhari, kalau Alqamah dari Abdullah tidak dilengkapi Abdullahnya bin Mas'ud, tidak. Karena semua orang ahli hadis sudah tahu kalau Alqamah dari Abdullah, Alqamahnya bin Qais, Abdullahnya ibn Mas'ud. Karena sahabat banyak namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, banyak sekali. Nah, kita bisa memastikan Alqamah dari Abdullah dan Abdullah bin Mas'ud karena yang meriwayatkan Alqamah dan Alqamahnya Alqamah bin Qais. Begitu. Itu ahlul hadis. Makanya antum harus punya cita-cita, dan kita semua, anak-anak kita harus jadi ahlul hadis. Biarkan yang dokter mah sudah banyak yang nganggur, profesor sudah banyak, tapi ahlul hadis susah dicari. Kita ingin belajar hadis, misalnya di Indonesia, kemana kita pergi? Susah. Ahlul hadis dengan makna ahlul hadis yang hafal kutubus sittah, di kita susah. Di tempat yang lain masih ada, di Mauritania masih banyak ahlul hadis yang hafal kutubus sittah, jangan heran. Tapi di kita susah, yang hafal Bulughul Maram aja susah, yang hafal Al-Arba'in Nawawiyah saja susah, kan seperti itu. Sudah begitu, kalau ngomong Rasulullah bersabda, hadisnya tidak dibaca, kemudian artinya saja, lalu di ujungnya kurang lebih begitu. Mana coba pertanggungjawaban kita? Coba pertanggungjawaban kita mana? Untuk kepada ilmu itu kan tidak ada sama sekali. Iya, enteng kalau mengatakan qala Rasul itu enteng. Rasul bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Nanti populer di bulan Ramadan ini. Katanya ketika Rasul dari pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan kita baru kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Hadis itu adalah dhaif hadis itu. Kan sudah populer, kepopuleran belum tentu dijadikan standarisasi bahwa hadis itu adalah sahih, belum tentu. Baik. Kemudian kata Alqamah, aku mendengar. Nah, ini juga faedah. Aku mendengar, artinya bahwa dasar ilmu diantaranya harus didasarkan kepada sama mendengar. Karena mendengar ini langsung dari orangnya, tidak memakai perantara. Sami'tu artinya mendengar itu langsung. Aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab alal minbar, di atas minbar. Ini penyebutan semacam ini punya faedah dan punya pelajaran, punya hukum seperti itu. Mimbar apa yang dimaksud? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau kita membaca hadis, mimbar Rasul itu seperti apa? Baca hadis yang lain. Di antaranya Imam Bukhari meriwayatkan dalam berbagai bab, di antaranya bab Jumu'ah, bab salat, dan bab alamat nubuwah, tentang menceritakan mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dengan lengkap oleh Imam Bukhari bahwa asalnya mimbar Nabi itu dari pohon kurma, batang pohon kurma. Setelah itu kemudian ada sahabat yang menawarkan diri membuat mimbar Rasul. Lalu dibuatkanlah minbar Rasul salasa darajat, tiga tangga. 1, 2, 3 tangga. Salah darajat. Nah, ketika sudah dibuatkan dan diletakkan di Masjid Rasul, maka Rasul pindah dari minbar yang lama ya ke minbar yang baru. Ketika Rasul naik di minbar yang baru dan berkhutbah di atas mimbar yang baru, semua sahabat mendengar hanin al-mimbar. Semua sahabat mendengar apa? Rintihan. Ya, rintihan apa? Mimbar lama yang ditinggalkan oleh Rasul. Seperti anak kecil yang menangis. Dalam riwayat yang lain, seperti unta yang meringkik, anak unta yang meringkik, menangis. Apa mungkin mimbar menangis? Hadisnya dalam Sahihul Bukhari. Sampai Rasulullah turun dari mimbar yang baru, kemudian mendekat mimbar yang lama, mengelus-ngelus seperti mengelus-ngelusnya anak kecil, sampai mimbar itu terdiam.
Bukan mungkin. Ya kita beriman. Pohon salam kepada Nabi. Batu salam kepada Nabi. Bulan dibelah oleh Nabi. Percaya? Bukan percaya lagi, iman. Dan tidak ragu sama sekali. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari, kalau saja mimbar Jamadat, benda mati, punya rasa sedih ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, apakah rasa yang dimiliki oleh benda mati tadi dalam merindukan Rasul tidakkah lebih pantas dimiliki oleh kita yang mengaku muslim dan mukmin? Rindunya melebihi kerinduan benda mati terhadap Rasulullah SAW. Mungkin belum pernah kita rindu kepada Nabi. Gimana mewujudkan rindunya? Rindunya mungkin sekarang hanya dalam batas-batas tertentu, di mana hadis ini dipopulerkan, tetapi rasanya sudah kehilangan makna. Kata orang-orang yang meminta sumbangan, ana wa kafilul yatimi hakadza fil jannah. Aku dan orang yang menanggung anak yatim di surga nanti seperti ini. Pas butuhnya lagi promosi saja, kalau sudah itu selesai. Jadi jangan sampai pada batasan-batasan seperti itu. Ya, kita harus membuat rindu dengan Rasul. Membuat rindu dengan Rasul dengan apa? Dengan membaca hadisnya, mempelajari hadis. Dari apa kita akan mengenal sabda Rasul? Ya, nasihat Rasul, bimbingan Rasul dari mana? Kalau bukan lewat hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karenanya maka kita harus memulai mempelajari hadis, membaca hadis. Majelis ilmu ini harus dimakmurkan dengan hadis. Nah, baik. Nah ini yang saya katakan tadi. Jangan kita mempunyai pemahaman bahasa yang ada sekarang dengan apa yang ada di zaman Nabi, sehingga konsep kita menjadi salah. Contohnya kalimat minbar. Orang zaman sekarang kalau ditanya minbar gimana? Nah, ini yang kita sebut mimbar ini, yang kita terjemahkan dengan podium. Ya. Padahal mimbar Rasul dijelaskan oleh sahabat 3 tingkat seperti itu. Kalau kurang percaya, baca dalam bab sholat. Ketika Rasul sholat di atas mimbar, mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau mimbar yang seperti ini gimana naiknya? Dan gimana turunnya? Sedangkan Rasul mempraktekkan semua sholat di atas mimbar, kecuali sujudnya beliau turun. Raja'at al-qahqarah, turun untuk melakukan sujud. Allahu Akbar. Untuk itu maka ahsan terbaik barangkali kita kalau membaca hadis itu adalah secara lengkap dengan sanadnya, karena terlalu banyak pelajaran dan kaitan dengan hadis yang sungguh sangat berarti sekali. Baik, Imam Bukhari menuliskan hadis ini di bab wahyu, padahal hadisnya berkaitan dengan niat. Ada beberapa tafsiran dan komentar dari para ulama tentang kenapa babnya bab wahyu, tetapi hadis yang pertama justru hadis yang seolah tidak ada kaitannya dengan bab wahyu ini sendiri, yakni tentang niat. Ini dijawab oleh para ulama, ya, sebahagiannya ada yang tegas, sebahagiannya ada yang seolah dipaksakan. Tetapi Allah Ta'ala a'lam apa maksud Imam Bukhari menuliskan hadis ini. Namun kalau kita melihat kedudukan dan fadilah hadis niat, nampaknya sangat sesuai sekali kenapa hadis innamal a'malu binniyat dijadikan hadis yang pertama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hadis ini masuk fi 70 baban, masuk dalam 70 bab. Kata Abdurrahman ibn Mahdi mengatakan, "Lau sannaftu kitaban laja'atu hadzal hadis." Kalaulah saya menyusun satu kitab, pasti saya akan jadikan hadis ini menjadi bab yang pertama dari semua apa yang saya tulis. Nah, barangkali melihat tentang keutamaan hadis ini, maka Imam Bukhari memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Wallahu ta'ala a'lam tentang apa maksud yang sebenarnya.
Baik, pelajaran dari hadis yang pertama ini tidak apa-apa antum tulis. Yang pertama adalah idharu amri an-niyyati. Idharu amri an-niyyati. Agungnya perkara niat. Agungnya perkara niat. An-niyatu min amalil qalbi. Niat itu merupakan amal qalb. An-niyatu min amali al-qalbi. Niat itu merupakan atau bagian dari amal hati. Jadi hati itu punya amal. Amalnya itu khasyah, takut, inabah, tawakal, qaul, roja. Itu amalnya hati. Termasuk di antara amal hati ini adalah niat. Sehingga ada hadis mengatakan niyatul mu'min apa? Khairun min amalihi. Niat seorang mukmin jauh lebih baik dari amalnya. Betul? Udah nggak usah beramal, niat saja sudah kadang lebih baik gitu. Bukan itu maksudnya. Ahlul ilmi menafsirkan seperti ini. Terkadang kita beramal yang jauh. Misalnya contoh yang paling gampang, sholat malam, dawam kita sholat malam. Satu waktu misalnya kita kesiangan, tapi kita sudah niat, kita sudah azam. Maka dalam konteks ini hadis itu berlaku. Niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya, daripada tidur yang tadi. Daripada tidur yang kesiangan, niatnya untuk sholat itu sudah lebih bagus. Tapi asal tidak pernah amal sholat, tidak pernah witir, tidak pernah sholat malam, gitu. Niat terus hanya melandaskan kepada hadis ini, ya nggak betul itu, nggak benar itu. Ya. Jadi niyatul mu'min khairun min amalihi, tafsirannya seperti tadi, wallahu taala a'lam. Nah, yang ketiga pelajarannya adalah kam min 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Kam min 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan sebaliknya, banyak amal yang besar menjadi kecil karena niat. Ada contohnya? Ada. Apa contohnya amal kecil karena niat jadi gede? Amal kecil kemudian jadi gede karena niat. Misalnya dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena iman karena qablaku imra'atun, di zaman atau rajul, ada di masa sebelum kalian seseorang yang kehausan. Fawajada aw fanazala fi bi'rin, kemudian dia turun ke sumur. Fasyariba minhu, lalu minum. Ketika naik mendapatkan kalban yalhaq min shiddati al-'atash, mendapatkan seekor anjing yang menjulurkan lidahnya karena kehausan. Dalam riwayat yang Muslim itu adalah imra'ah baghiyah, wanita berzina yang kehausan tadi, kemudian turun ke sumur mendapatkan air, naik ke atas mendapatkan anjing kehausan, turun dia ke bawah lalu ngambil air, ya. Kemudian dibawa dengan sepatu dia, dengan sendal dia sampai dia robek, ya. Kemudian diberikan kepada anjing. Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal ini menyelamatkan dia dari api
Itu niat amal kecil menjadi besar karena apalagi contohnya kata Rasul imatatul adza anil tariqi minal iman, menjauhkan kotoran yang mengganggu di jalan itu bagian dari iman. Minta sumbangan di jalan mengganggu atau mempermudah? Nah, tapi kan untuk masalah kaum muslimin. Hah? Baik, serahkan kepada antum jawabannya. Iya. Banyak amal besar menjadi kecil juga karenanya. Contohnya di dalam riwayat Imam Ahmad dan riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasul awwalul khalqi tus'ab bihimun nar yaumal qiyamah salasa. Makhluk pertama yang dipanggang di api neraka nanti ya di hari kiamat 3 orang. Pertama alimun, yang kedua qari'un, yang ketiga mujahidun. Dalam riwayat Muslim ditambah adalah orang yang berinfak. Itu di antara makhluk yang akan dipanggang di api neraka pertama. Orang-orang baik semua ternyata. Ulama, qari, mujahid, terus orang yang berinfak. Kalau begitu kita jangan jadi ulama, jangan membaca Quran, jangan berjihad, dan jangan berinfak. Bukan seperti itu. Tapi ada niat yang salah. Sehingga dalam hadis tadi dijelaskan rinciannya. Orang alim ternyata ilmunya ini hanya sekedar untuk menjadi jalan memuluskan sehingga dia populer dan disebut ulama, disebut ustaz, disebut kiai. Ya, jadi hanya untuk disebut alim, ini alim. Kemudian qari membaca Quran hanya sampai pada tahapan supaya disebut qari, mujahid hanya disebut supaya pemberani, gitu. Orang infak supaya disebut dermawan. Ya. Itu harus kita perhatikan. Terus pelajaran yang lain. Al-ajru qad yu'ajjalu di dunia. Pahala terkadang disegerakan di dunia. Pahala terkadang disegerakan di dunia. Dari mana diambilnya? Dari perkataan Rasul, "Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha." Kalau orang hijrahnya karena dunia, maka dunia akan dia dapatkan. Jadi terkadang pahalanya didahulukan di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Bahkan bisa mendapatkan siksa.